sahabat HIPMI, selamat datang di Open Podcast. Kali ini bersama saya sendiri sebagai hostnya, Safna, yang akan membersamai narasumber yang hebat kita pada hari ini. Oke, mungkin langsung saja kita sambut narasumber kita. Selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini luar biasa. Selamat datang HIPMI PT Sulsel di Kabupaten Rekang. Kabupaten Nrekang, sebuah daerah yang tumbuh di jantung Sulawesi Selatan. Dikenal sebagai tanah yang dianugerahi oleh pegunungan yang megah dan udara yang sejuk. Diapit oleh barisan pegunungan Latimojong, Nrekang bukan hanya indah untuk dipandang, tetapi juga subur untuk ditumbuhkan harapan. Dari lereng-lereng hijau inilah lahir komoditas unggulan yang menjadi nadi perekonomian masyarakat. Nrekang dikenal luas sebagai salah satu sentra bawang merah terbaik di Sulawesi Selatan, dengan kualitas aroma dan daya simpan yang unggul. Tak hanya itu, kopi Nrekang yang tumbuh di dataran tinggi memiliki cita rasa khas, kuat, seimbang, dan mulai mendapat perhatian pasar nasional. Di sektor pangan, jagung, padi, dan sayuran hortikultura menjadi penopang ketahanan pangan sekaligus sumber penghidupan ribuan petani. Sementara komoditas cabai dan kentang dari Nrekang terus menunjukkan daya saing di pasar regional. Lebih dari sekedar hasil bumi, Nrekang adalah kisah tentang kerja keras, kearifan lokal, dan potensi besar yang terus bertumbuh. Disinilah alam, manusia, dan masa depan bergerak seirama, mewujudkan Nrekang sebagai lumbung pangan dan harapan Sulawesi Selatan. Ya, hari ini cukup banyak kegiatan. Ya, biasa kegiatan tiap hari rutin, mulai dari jam 8 sampai sekarang. Dan alhamdulillah kita memang sudah jadwalkan untuk ikut kegiatan HIPMI PT Sulsel hari ini. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya Pak untuk kesempatannya. Dan terima kasih untuk teman-teman HIPMI PT Sulsel semuanya yang di sini, yang membersamai kita semuanya. Nah, oke, sekedar informasi untuk teman-teman sekalian, Bapak Ucup yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1979 dan sekarang kini sudah masuk 46 tahun ya Pak. Siap. Tapi masih awet muda Pak. Jadi sebelum menjabat sebagai Bapak Bupati, Bapak Ucup ini dikenal katanya sebagai politikus, kemudian pengusaha dan penggiat pertanian, khususnya di sektor pertanian lokal di Nrekang nih Pak. Bener Pak? Siap. Oke. Kemudian mungkin ada nih pertanyaan dari teman-teman semuanya, kayak bagaimana sih awal mulanya sampai Bapak pengen masuk terjun ke dunia politik, padahal sebelumnya kan Bapak ini dikenal sebagai orang yang sangat tekun dalam perannya sebagai pengusaha nih Pak di Nrekang gitu. Masuk politik itu sekitar 3 tahun yang lalu ya. Oh, sekitar 3 tahun. Kurang lebih ya. 3 tahun yang Jadi lalu. memang kita termasuk yang masih belum terlalu lama di dunia politik. Basicnya sih pengusaha dan petani bawang merah. 20 tahun kita menggeluti dunia pertanian dan pengusaha di pertanian juga. Oke. Nah, ini Pak, melihat sosok Bapak ini yang katanya ramah banget, supel banget dengan masyarakatnya, dan kemudian beredar nih kadang-kala di kayak medsos bagaimana terjun langsungnya Bapak ke lapangan, bagaimana Bapak bersentuhan langsung dengan masyarakat yang ada di sekitar Nrekang. Itu sangat heartwarming untuk semua teman-teman dan kalangan para anak muda, khususnya anak-anak di HIPMI PT Sulsel itu menganggap Bapak sebagai kayak, wah ini Bapak bisa dijadikan sebagai role model nih untuk kita semuanya gitu. Nah, ada nggak sih Pak ya prinsip hidup atau etos kerja Bapak yang Bapak pegang teguh hingga saat ini bisa sampai di posisinya Bapak saat ini? Mungkin basicnya mulainya dari orang biasa-biasa, 20 tahun bergaul dengan petani. Jadi kita melihat masyarakat itu tetap hormat, tetap menghargai semua kalangan. Jadi tidak ada yang pernah dibeda-bedakan, baik itu petani, pengusaha, dan lain sebagainya.
dan kita terjun ke lapangan, ke masyarakat itu adalah suatu keinginan sendiri. Maksudnya kepuasan sendiri. Saya paling suka itu ketemu masyarakat. Dan hari ini kita diberi amanah oleh masyarakat sebagai Bupati Kabupaten Endrekang itu, tentu ini adalah pekerjaan yang berat. Kita harus memikirkan 230.000 jiwa masyarakat Kabupaten Endrekang. Dan ini perlu kekuatan mental, fisik, dan tentunya semangat yang harus kuat. Dan untuk berjuang ke depan, memperjuangkan masyarakat dan Kabupaten Endrekang, ini adalah pekerjaan yang berat, pekerjaan yang susah, tapi insya Allah kita akan terus berjuang. Oke, tapi mungkin ada nggak sih Pak prinsip hidup yang Bapak pegang teguh dari dulu yang bisa membawa Bapak hingga saat ini sejak awal? Saya itu boleh dibilang orang pekerja keras. Saya pekerja keras, dan untuk mencapai tujuan itu saya tidak peduli seberapa kerasnya perjuangannya, seberapa susahnya perjuangannya untuk sampai ke tujuan. Saya mulai dari usaha betul-betul dari nol. Tapi kita punya tujuan. Masya Allah. Kita di tujuan usaha itu, satu pikiran saya mau melihat keluarga saya ke depan baik. Saya mau lihat anak-anak saya juga seperti anak-anak orang lain yang bisa sekolah tinggi, bisa punya apa-apa, itulah. Jadi itu tujuan. Jadi tujuan itu yang membuat kita tidak pernah kenal lelah, tidak pernah kenal waktu untuk berjuang. Capek itu hilang sendiri, ngantuk hilang sendiri, stres hilang sendiri karena kita punya tujuan. Dan mungkin pesan juga buat anak-anak muda yang lagi berjuang, jangan pernah mundur sedikit pun. Kita harus sampai di tujuan itu. Sama juga saya ini masuk di politik. Saya ini bukan orang politisi, bukan aktivis, bukan orang birokrat, bukan akademisi. Tetapi saya punya tujuan, saya ingin bermanfaat untuk masyarakat lebih luas. Meskipun dengan segala kekurangan, tapi saya pikir kekurangan-kekurangan itu kita bisa tutupi dengan belajar. Dan ini 1 tahun terus belajar bagaimana mengembangkan diri sehingga mampu ke depan bisa menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah untuk masyarakat. Itu mungkin tujuannya. Oke. Berarti untuk survive segala hal itu harus perlu tujuan ya, Ya, Pak. betul. Harus perlu tujuannya cita-cita. apa nih Tujuannya apa? biar semangat kerjanya itu pantang mundur Ya, gitu ya. betul. Kita mau kulik-kulik sedikit ya, Pak. Nah, katanya kalau di Endrekang itu komoditas utamanya ada kopi ini Pak, ada kopi kolasi, ada juga bawang merah dan kopi ada kalosi. Kopi kalosi. Kalosi, iya kalosi, kopi kalosi, bawang merah dan dangke. Nah, kemudian jadi apa sih sebenarnya strateginya Bapak atau yang pemerintah ini lakukan dalam memaksimalkan komoditas unggulan ini agar dapat memiliki nilai tambah nih Pak di masa depan untuk Endrekang? Endrekang terkenal dengan hasil pertanian, utamanya produk unggulannya itu bawang merah. Bawang merah. Itu yang nomor 1 di Endrekang. Kemudian perkebunan juga seperti tadi ada kopi kalosi. Orang luar kenal dengan kopi kalosi itu kopi arabica. Oh, oke. Kemudian sayuran juga. Jadi mayoritas masyarakat Endrekang itu adalah pertanian, 80%. Dan ini terbagi. Ada 9 kecamatan yang penghasil sayuran. Oh, oke. Nah, di antaranya bawang merah, kubis dan lain sebagainya, dan beberapa kecamatan yang lain itu perkebunan. Oke, berapa kecamatan sih Pak di dalam Endrekang ini? Ini kecamatannya 12. Oh, 12, oke. Untuk giat pemerintah ke depan bagaimana mengembangkan hasil pertanian, produk-produk unggulan seperti dangke dan lain sebagainya. Kita sekarang lagi berpikir keras, lagi berjuang keras mencari solusi pemasaran untuk
produk-produk pertanian kita. Dan itu memang saya pikir tugas pemerintah bagaimana membuka pasar Iya. untuk para petani-petani kita. Jadi ternyata komoditas utamanya adalah bawang merah. Nah, ada ini nggak sih Pak? Ada kayak rencana untuk melakukan ekspor yang jauh, untuk mengekspansikan bawang merah ini sehingga bisa lebih dikenal oleh masyarakat luar, bahkan kayak untuk dari mungkin luar negeri yang ingin mengambil bawang merah gitu di NREKANG. Untuk bawang merah sementara pasar kita itu baru nasional. Oke. Bawang merah kita, bawang merah NREKANG itu mengisi pasar-pasar di Indonesia Timur. Oh iya Pak. Di Kalimantan, Sulawesi Tenggara dan lain sebagainya, sampai Papua juga. Dan untuk ekspor masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki ke depan. Bawang merah kita masih terlalu tinggi kadar pestisida, kadar pupuk dan lain sebagainya. Itu yang jadi PR kita, bagaimana supaya bawang merah kita ke depan bisa berhasil dengan baik, produksi meningkat, tetapi tidak terlalu banyak menggunakan pestisida. Karena untuk pengiriman ke luar negeri itu sangat ketat. Oke. Oh iya, benar-benar. Ada standarnya ya Iya, Pak? ada standarnya. Jadi memang masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus dibenahi untuk bisa ekspor. Iya, benar-benar. Nah, ini sebenarnya peluang nih untuk anak-anak muda ya Pak, kalau misalnya yang ingin mencoba untuk menghandle kayak berbagai bisnis yang ada di NREKANG, misalnya kayak di komoditas yang di bawang merah ini, mungkin para pemuda bisa berpikir lebih jauh bagaimana bawang merah ini bisa lebih bebas pestisida sehingga bisa ekspansi ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan ini juga kan Pak, perekonomian di daerah ini gitu. Iya, memang sekarang bawang merah masih membutuhkan energi dan inovasi dari anak-anak muda. Seluruh hasil pertanian kita bawang merah itu maksudnya dalam bentuk bawang kita jual. Jadi di NREKANG belum ada pengolahan untuk kemudian jadi apa terus dijual. Kayak bawang goreng belum ada Pak? Belum ada. Oh, belum ada. Jadi memang ini mungkin butuh pemikiran, inovasi-inovasi anak muda untuk ke depan sehingga produk andalan kita ini bisa terkelola dulu, bisa memberikan dampak dulu, dampak ekonomi, kemudian dijual keluar. Iya. Padahal kapasitasnya banyak banget ya Pak di Iya, bawang banyak. merah. Oke, nah selain komoditas utamanya itu kan ada juga pariwisata nih Pak, seperti Gunung Nona dan Latimojong. Nah, kemudian menurut Bapak apakah ada peluang investasi di sektor wisata ini bagi pengusaha muda saat ini Pak? Di sini potensi wisata sangat luar biasa. Sekarang NREKANG cuman tempat singgah. Oh iya, Bukan kalau tujuan. Toraja. Sekarang Kabupaten NREKANG hanya tempat singgah, Oke. bukan tujuan wisata. Iya. Orang mau ke Toraja itu cuman singgah, Di NREKANG. singgah istirahat di NREKANG baru lanjut. Jadi ke depan kita berpikir bagaimana ke depan ini NREKANG juga jadi tujuan wisata, bukan sekarang hanya tempat singgah saja, sekedar lewat. Dan potensi kita luar biasa, cuma kita memang membutuhkan investor-investor untuk bisa mengembangkan wisata-wisata Kabupaten NREKANG. Oke. Tapi sekarang apa sih Pak yang menjadi tantangannya untuk bagi wisata NREKANG itu sehingga yang seperti tadi Bapak bilang belum dapat menjadi sebagai tujuan nih bagi para wisata untuk datang ke NREKANG gitu. Iya. Apa sih tantangannya yang ada sekarang? Tantangannya itu investor sebenarnya. Oh iya, kekurangan investor ya Pak? Belum. Kadang kita mau berpikir, buka peluang wisata dengan menggunakan APBD. Oh iya. Tapi untuk tahun ini dan 2 tahun ke depan mungkin belum bisa. NREKANG lagi berbenah, lagi sedang berjuang untuk keluar dari kondisi fiskal yang lemah. Jadi memang kita butuh investor. Dan satu juga kendala bahwa NREKANG ini
mempunyai kawasan hutan itu 45% dari seluruh wilayah. Banyak tempat yang indah tapi masuk kawasan hutan itu tidak boleh lagi. Jadi sulit ya aksesnya Jadi untuk sulit. masuk ke situ, Pak. Iya, iya. Oh, kemudian Pak, mungkin kita ke sesi terakhir nih Pak. Ada nih pertanyaan dari teman-teman HIPMI PT Sulsel. Mungkin dia bertanyanya gini Pak, menurutnya Bapak, gimana sih mentalitas pemuda saat ini dari penglihatannya Bapak Bupati? Kemudian apa kira-kira yang menjadi tantangannya kepada para pemuda-pemuda ini sehingga melihat mentalnya saat ini dalam membangun usaha itu kadangkala ada yang tidak termotivasi, kadangkala ada yang sangat termotivasi. Nah, menurutnya Bapak gimana? Untuk pemuda yang ingin memulai karir sebagai entrepreneur, sebagai pengusaha, itu saya ingin menyampaikan bahwa proses itu tidak mudah. Memang ketika kita melihat orang sudah berhasil itu kita biasa kagum, tapi keberhasilan itu melalui proses. Memulai itu sangat berat untuk memulai. Memulai usaha itu, kita mulai usaha ceritanya pasti pikirannya kemana-mana. Ini nanti tidak jadi, ini nanti nggak ada yang beli atau yang lain sebagainya. Saya pikir itu harus dihilangkan dulu. Kita harus mulai fokus dan kerja keras, itu saja. Oke, tapi mungkin Pak ada nggak yang kayak satu cerita kisah singkat yang dari Bapak bagaimana awal mulanya Bapak dalam membangun usahanya sendiri yang bisa mungkin menjadi motivasi nih untuk teman-teman semuanya, khususnya HIPMI PT Sulsel gitu. Berbagi pengalaman sedikit. Saya itu mulai usaha itu lumayan berat. Ya, saya itu jualan pestisida, pupuk dan lain sebagainya. Saya ingat sekali awal mula berjualan itu 3 bulan baru ada laku satu. Oh iya, 3 bulan cuma laku satu Pak? Iya, 3 bulan cuman ada laku satu. Itu yang pasti sulit. Dan seandainya kita tidak punya cita-cita, kita tidak kuat dengan tujuan kita, itu kita sudah mundur. Tetapi kita terus berpikir, mungkin besok, mungkin lusa baru ada laku. Tapi itulah perjuangan yang saya titip dari kisah ini adalah jangan cepat menyerah. Iya, konsistennya Pak kuncinya. Konsisten. Pastinya karena memang mungkin yang jadi tantangan para pemuda saat ini tuh Pak, apalagi ya saya ambil juga dari diri saya ya, adalah konsisten Pak. Susah banget tuh konsisten, apalagi kalau misalnya seperti yang misalnya mentalnya Bapak 3 bulan cuma satu yang laku, saya yakin kalau 1 bulan tidak ada yang laku, teman-teman pasti sudah tutup nih usahanya gitu. Tapi Bapak bisa bertahan 3 bulan gitu. Nah, kemudian setelah saat itu Pak gimana? Apa yang Bapak lakukan? Apakah berpindah haluan bisnis kah atau gimana? Kita tidak pindah, apalagi kan kemarin kita itu mulai usaha dari kecil. Iya. Jadi modalnya udah masuk di situ dulu. Iya. Untuk pindah sih nggak mungkin, makanya tiap hari kita berpikir terus bagaimana bisa jalan usahanya. Saya selalu melihat ke tetangga-tetangga yang sama persis usahanya. Saya melihat kapan dia saya punya usaha selaris dia. Itulah ya jadi pemicu. Makanya saya mulai cari kelemahannya. Kenapa saya punya dagangan kurang yang beli? Oh, saya temukan jawabannya. Oh, ini terlalu jauh dari tempat orang nunggu mobil. Jadi saya cari pelanggan, beli aja di tempat saya, nanti saya ngantar ke tempat ini.
jadi ya nilai tambahnya tuh di ongkirnya ya Pak? Iya. Iya, dikirim. Antar sendiri ke tempatnya. Iya. Oh, COD ceritanya. COD. Oke Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Bapak. Apa sih harapan Bapak untuk HIPMI PT Sulsel itu sendiri ke depannya? Ya, saya lihat HIPMI PT Sulsel, anak-anak muda di depan saya ini orang-orang yang luar biasa pastinya. Oh, enggak. Saya ingat dulu waktu kuliah, udah sehebat begini. Siap. Saya lihat di mata mereka ini ada cita-cita, ada tujuan yang besar di ke depan. Jadi saya pikir tetap berjuang, jangan mudah menyerah, dan tetap semangat, itu saja. Oke, terima kasih Bapak sebelumnya, dan terima kasih juga atas waktunya yang telah disempatkan kayak Bapak untuk saat ini. Dan semoga makin sukses Bapak ke depannya, makin sehat selalu, Siap. panjang umurnya, dan makin bermanfaat untuk masyarakat luas. Oke, jadi mungkin sekian dari Open Podcast perdana pertama kali HIPMI PT Sulsel ini. Teman-teman, mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata yang mungkin kurang berkenan. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.